rekayasa genetika yang kedua adalah rekombinasi DNA. Ada 4 hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan rekombinasi DNA. Yang pertama adalah metode untuk memperoleh gen. Ada metode tembak langsung, metode transkripsi balik, atau metode sintesis gen. Yang kedua, enzim pemotong dan penyambung DNA. Ya, enzim pemotong DNA ya disebut sebagai enzim restriksi endonuklease. Nah, DNA yang telah dipotong-potong akan disambungkan kembali dengan potongan DNA lainnya dengan menggunakan enzimnya ligase. Kemudian yang ketiga, juga dibutuhkan sel wadah, yaitu sel yang akan menerima hasil dari rekombinan DNA tadi. Umumnya digunakan bakteri E. coli. Nah, ini contoh dari bakteri E. coli. Yang keempat, yang perlu dipersiapkan adalah vektor pembawa gen. Sering digunakan plasmid, yaitu rangkaian DNA non-kromosom yang berbentuk sirkuler. Nah, ini adalah plasmid yang terdapat di bakteri E. coli. Nah, selanjutnya bagaimana cara atau pembuatan DNA rekombinan? Nah, di sini yang pertama adalah diperlukan DNA asing ya dan plasmid. Nah, DNA asing dan plasmid akan dipotong-potong menggunakan enzim restriksi. Nah, kemudian masing-masing potongannya ini akan disambungkan kembali ya dengan menggunakan ya enzim ligase. Nah, kalau sudah disambungkan kembali, kemudian nanti si plasmid tadi akan dimasukkan kembali ke dalam bakteri ya. Kemudian nanti akan dilakukan seleksi. Nah, contoh yang sangat terkenal adalah proses pembuatan insulin. Nah, jadi di sini tahapannya pertama adalah disiapkan sebuah plasmid dari bakteri ya. Nah, ini adalah plasmidnya diambil dari sebuah bakteri ya. Nah, kemudian plasmidnya dipotong-potong ya dengan enzim pemotong. Begitu pula dengan DNA yang akan digunakan. Misalnya di sini kita akan membuat insulin, maka diambillah DNA ya yang mengandung gen insulin dari sel pankreas ya. Nah, ini dipotong-potong juga dengan enzim endonuklease restriksi. Nah, kemudian fragmen dari DNA insulin ya disambungkan nih. Nah, ini disambungkan dengan plasmid tadi dengan menggunakan enzim ligase ya, disambungkan kembali. Kemudian terbentuklah DNA rekombinan. Nah, ini namanya DNA rekombinan. Nah, plasmid rekombinan ini dimasukkan kembali ke dalam bakteri. Nah, ya sehingga dihasilkanlah sebuah bakteri yang mempunyai gen kromosom aslinya ini dan juga ada gen insulin ya. Jadi di sini adalah gen kromosom aslinya ini ya dan gen insulin. Nah, ini disebut dengan DNA rekombinan ya. Nah, kalau ini adalah kromosom bakteri ya. Nah, kemudian bakteri ini akan diperbanyak ya dari 1 menjadi 2 ya. Kita ingat bahwa bakteri itu bisa memperbanyak diri setiap 20 menit sekali. Kemudian dibagi 2, kemudian diperbanyak lagi sampai dihasilkanlah bakteri yang memiliki gen insulin sangat banyak. Nah, kemudian gen insulinnya ini akan dihasilkan dan ditampung ya. Nah, kemudian hasil dari hormon insulin ini akan digunakan untuk mengobati penderita penyakit diabetes mellitus.